warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa atau Sekretaris Desa beserta rekan perangkat, yang kami hormati Ketua Gugus Program Tetangga Desa Berwarna, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Bidang Desa, yang kami hormati Ketua Kabupaten Desa Berwarna, dan yang kami hormati para kader kesehatan Desa Purwosari dan para bangsa undangan yang hadir di acara pada siang hari ini. Puji syukur kami sangat besar kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara forum koordinasi rumah desa Senang dan DPS dengan tema upaya percepatan penurunan stunting Desa Purwosari, Kecamatan Jagoraden, Kabupaten Banyumas, hari Rabu tanggal 23 November 2020. Dengan susunan acara sebagai berikut: acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala desa, acara yang ketiga penyampaian pengumuman, acara yang keempat diskusi, acara yang kelima pembahasan dan kesepakatan, acara yang keenam penandatanganan berita acara, dan yang ketujuh penutup. Bapak Ibu hadirin dan hormati, demi laksana acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya, sambutan kepala desa atau yang diwakili yang akan disampaikan oleh Sekretaris Desa Purwosari kepada Bapak Suratno. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Purwosari, yang kami hormati para kader ataupun pengurus harian Rumah Desa Sehat Purwosari, yang kami hormati dengan rekan-rekan perangkat, dan yang mewakili masing-masing selaku dengan desa. Pertama-tama dan yang utama marilah kita senantiasa mengabarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kami diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga berkumpul di Balai Desa Purwosari ini dalam acara rapat koordinasi rumah desa sehat dengan tema percepatan penurunan stunting. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita berikan salawatnya di dalam akhir. Bapak Ibu yang hormati, acara pada pagi hari ini adalah merupakan rangkaian daripada nantinya untuk acara stunting Ibu ya. Dan setelahnya nantinya kita tindak lanjut lagi untuk pengurus stunting, dimana namanya khususnya di KPM kemudian Rabu ini yang akan memberikan kegiatan tentang stunting. Kami dari Pusat Desa yang pertama mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada yang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua para saudara ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya mungkin kami dalam menyampaikan yang punya dalam menyampaikan tempat dan yang lainnya yang kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami perlu sampaikan juga bahwa Bapak Kades tidak bisa hadir dalam acara ini karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewajibkan buat kami untuk
Untuk lebih jelasnya kaitan dengan acara kegiatan hari ini nantinya akan disampaikan oleh beliau Guru Rina, karena beliau sebagai koordinator di Rumah Sehat dan juga sebagai KPM di Desa Purosan. Jadi dari kami mungkin hanya yang bisa kami sampaikan adalah bahwa acara pagi hari ini merupakan sebagai ajang ataupun forum untuk membahas masalah kesehatan khususnya di Desa Purosan. Jadi untuk forum ini membuat dimanfaatkan sebagai sarana kita untuk mendukung pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Semoga nanti kita bareng-bareng bersama-sama untuk merumuskan ataupun bagaimana caranya supaya Desa Purwosari masyarakatnya lebih sehat sebagai acara ini adalah untuk rumah desa sehat. Seperti ini forumnya untuk desa supaya masyarakatnya lebih sehat. Dari kami hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian pembahasan ruang desa sehat yang akan disampaikan oleh KPM Desa Purosan kepada Ibu Dr. Raya yang bergunakan atas kesediaan hadirin semua untuk bisa memenuhi undangan, terutama undangan saya selaku kader pembangunan manusia Desa Purwosari untuk tahapan menuju ke rembuk stunting. Ini merupakan ibaratnya merupakan kegiatan akhir dari KPM di desa pada periode tahun tersebut. Jadi sebelum meningkat ke rembuk stunting, kita perlu mengadakan forum koordinasi rumah desa sehat. Mungkin nanti gambarannya bagi yang mungkin baru sempat hadir di acara RDS ini, karena ini RDS sudah merupakan acara kedua ya, tahun lalu juga KPM sudah sempat memaparkan untuk yang tahun 2021. Baiklah, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Bawah. Dan mohon maaf ya Pak Iman, selaku pendamping desa ini harus menjadi operator. Sebetulnya kan bisa mirip-mirip gitu ya. Ya, ini untuk tema kali ini saya ambil tema tentang upaya percepatan penurunan stunting. Karena RDS bagi KPM itu lebih memfokuskan pada pengelolaan atau bagaimana memecahkan solusi tentang stunting. Jadi lebih ke permasalahan tentang stunting. Ya. Mungkin saya izin buka pasir ya. Ya, jadi untuk definisinya tentang rumah desa sehat, di sini saya ambil dari besarnya yaitu rumah desa sehat merupakan sekretariat bersama bagi para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan. Jadi sebetulnya rumah desa sehat itu ibaratnya ya rumah
bukan dalam arti rumah fisik ya. Jadi suatu wadah di mana itu menjadi tempat kita para pegiat pemberdayaan masyarakat khususnya di bidang kesehatan untuk bisa saling membicarakan, saling membahas masalah kesehatan. Dalam hal ini kita khususkan untuk yang masalah stunting. Nah, di sini juga ada di antara fungsi rumah desa sehat itu pertama sebagai pusat informasi sosial dasar di desa, khususnya bidang kesehatan. Kemudian juga yang kedua menjadi ruang literasi. Jadi kita banyak belajar baik dari buku, dari teks maupun kita saling berbagi sharing ilmu, itu juga sebagai literasi. Kemudian yang ketiga sebagai wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di desa. Jadi mungkin ada masalah kesehatan di desa yang sedang saat ini mungkin sedang sangat gencar dibicarakan, ya. Mungkin menjadi topik masalah di desa. Ada masalah penyakit apa mungkin, nah itu juga bisa dibicarakan di forum rumah desa sehat. Yang keempat, forum advokasi kebijakan pembangunan desa di bidang kesehatan. Jadi nanti dari hasil kita rembuk, dari hasil kita diskusi, itu akan kita lanjutkan untuk pembuatan perencanaan anggaran di bidang kesehatan yang akan diajukan ke pemerintah desa. Yang kelima, pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia. Jadi di sini memang saya selaku KPM Desa Purwosari berarti memang harus benar-benar intens di rumah desa sehat. Ada sekilas kepengurusan RDS Purwosari mungkin nanti bisa dilihat ya. Sekarang apa saja yang akan kita bahas di acara pada pagi dan hari ini? Yaitu pertama tentang data sasaran 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Karena kader pembangunan manusia itu permasalahannya lebih diberatkan ke masalah tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Nanti apa saja sih yang termasuk di 1000 HPK antara lain, jadi yang yang jadi kerjaannya KPM itu antara lain ada mendata jumlah balita dan balita di desa yang bersangkutan, ya. Kemudian juga tentang data PAUD-nya, siswa PAUD, TK, juga tentang data jumlah ibu hamil. Kita lihat satu persatu dulu, berapa sih jumlah balita dan balita di Desa Purwosari saat ini, ya. Jadi data saya ambil terakhir bulan Agustus 2022. Ya, totalnya saya ambil dari masing-masing kader, khususnya kader posyandu pasti sudah terbiasa setiap bulan itu menginput ke mesinnya yang lebih enak itu kita inputnya di aplikasi EPPDBK Digili Terpadu, ya. Tapi beberapa waktu yang lalu Digili Terpadu itu sempat trouble, makanya kita diberi alternatif lain oleh Mbak Nila, ahli gizi Puskesmas Baturaden 1, untuk tetap bisa menginput data balita lewat web, ya. Nah, lewat web. Jadi mungkin yang biasa ditugasi itu per posyandu, kalau nggak tahu, saya lihat ada catering
anak udah belajar ya mengikuti yang lewat web. Nah itu kemudian kalau mau kira hari satu itu biasanya Bu Yatin ya, kemudian hari 2 biasanya Mbak Neti, kemudian hari 3 Mbak Novi ya, kemudian hari 4 saya sendiri, kemudian hari 5 Bu Nana, Bu Adi ya, Mbak Nana, kemudian hari 6 biasanya Pak Dewo sekarang tidak ke Triana ya. Nah itu lebih enak, kenapa? Kita ngambil data dari EPTGBF itu karena di situ nanti oleh puskesmas sudah langsung dimunculkan begitu kita input berat badannya balita berapa, tingginya berapa, langsung dimunculkan balita tersebut masuk gizi baik, gizi kurang atau gizi buruk ya. Jadi kita sebagai kader itu gak usah bingung-bingung lagi, repot bukain KIA, cek satu-satu ya. Nah kemudian juga langsung bisa dilihat tinggi badannya. Nah ini dia kriterianya masuk yang pendek atau normal, itu juga bisa langsung kita dapatkan dari penghitungan di EPTGBF alias web gizi terpadu.kemenkes.go.id. Sekarang sudah bisa aktif lagi EPTGBF-nya. Jadi kalau yang nanti kepengen tahu kayak mungkin mengira hari 6 sekarang Mbak Tia ya yang ikut, nanti saya beri linknya yang gizi terpadu ya. Itu. Nah untuk bulan Agustus ini total di Desa Purwosari itu ada 281 balita dan balita. Rinciannya jumlah laki-lakinya 158, perempuannya 123. Kalau dipecah lagi, dikelompokkan untuk yang balita itu ada 36, balitanya 185 ya. Ini total yang di desa. Sekarang kita lihat per posyandu. Nah, Mugira Hayu 1 itu ada yang aktif 57 balita ya. Mugira Hayu 2 69 ya. Ini rincian untuk jumlah laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian kita breakdown lagi berdasarkan yang balita maupun balita. Kemudian tadi Pak Iman ya, untuk Mugira Hayu 3 sesuai seperti apa kata Mbak Novi, saya sodorkan ini EPTGBF ini kita belum isi loh sejak Juli ya. Mugira Hayu 3 itu ada 100 sekian gitu, Mbak Novi kaget, enggak mau Bu, cuma 63 ya, berarti sekarang yang ada dia kupon. Jadi ini adalah data balita-balita yang aktif. Maksudnya kalau kita input, kalau dia nimbang, nah itu dia masuk di data. Mugira Hayu 4 memang cuma sedikit ya, ketua bawaslu itu cuma 30 karena memang balita dan balitanya juga sedikit, maka kebanyakan balita tamu yang ikut hadir nimbang. Selanjutnya enak balita Mugira Hayu 5 34 orang ini saingan dengan RW 4 dan balita ini lebih sedikit ya Mbak ya, cuma 26 Mugira Hayu 6 ya. Jadi memang kalau di perumahan itu jumlah balitanya sedikit karena lebih banyak laki-laki. Ambitnya berarti kecil ya Bu, ambitnya iya. Besar ya, ambitnya besar berarti keinginan untuk tidak memiliki anak, tapi ya berarti kan ambitnya kan gede gitu kan. Iya, nah kalau yang 1, 2, 3 itu masih potensi gitu. Itu bapaknya balita itu juga. Ya, jadi contohnya kita ya Pak Sekdes, jadi balitanya 100 sekian ya. Mungkin bisa keluar dulu Pak Iman. Jadi untuk yang jumlah balita dan balita. Sekarang kita lihat bagaimana untuk
adalah siswa didik TK dan PAUD. Ya, kita lihat yang PAUD dulu, PAUD Mogirahayu. Ini saya berterima kasih kepada kepala sekolahnya, ada Bu Kusmiati, ya, dari yang PAUD, ada Bu Rusli ini mewakili Bu Yati, Sektor TV, ya. Terima kasih untuk datanya. Saya juga dibantu untuk data yang TK di Ponorogo. Ya. Ini untuk yang PAUD ini, saya dapat dari Bu Ati Samono. Mohon bantu saya, Mas. Ya. Kita lihat. Ini saya sangat gembira karena ternyata anak didik PAUD yang berasal dari Purwosari itu 90,48%. Ya, jadi sekarang udah banyak yang dari Purwosari ini yang sekolah di sini. Ya, kalau yang tahun lalu itu sedikit ya, cukup ya. Jadi saya sedih kenapa kok punya TK, punya PAUD di wilayahnya sendiri, tapi kok nggak mau masuk sini. Nah, itu. Ada apa gitu ya? Iya, itu tanda tanya. Ternyata sekarang bisa hampir 100%. Terima kasih kepada Bungkus dan tim, ada Bu Imam juga, yang bisa mendongkrak sehingga PAUD kita jumlah siswanya bisa meningkat. Mudah-mudahan nanti perkembangan berikutnya fasilitas mungkin lokasinya lebih strategis lagi, jadi fasilitas peranakannya juga bisa dipenuhi lebih banyak, ya, lebih menarik. Ya, itu untuk yang PAUD Purwosari ini. Nah, sekarang kita lihat yang mereka Pertiwi. Oh, itu ya, Pertiwi. Ya. Pertiwi tempatnya Bu Yakin di foto, Bu terus ini, ya. Ini kita lihat lagi untuk tahun ajarannya 2022-2023 ini juga membanggakan. Karena yang berasal dari Purwosari ada 85,71%, ya, dari 42 siswa itu 36-nya itu dari Purwosari. Ya, jadi ini juga terima kasih untuk timnya Pertiwi yang sudah bisa menarik banyak anak balita di Purwosari untuk bisa bersekolah di wilayahnya sendiri. Yang bawah kembar ya, Bu? Ya? Yang bawah Iya, kembar. kembar itu. Ya, ini ibunya sama sih. Kembar Afifah sama Anjuda, ya. Nah, ini cukup lagi Pak Iman, kita lihat yang di Ponorogo. Di Ponorogo walaupun berada di wilayah Purwosari, tapi ternyata tidak setinggi persentasenya. Nah, jumlah balitanya yang anak di TK-nya ada 59, ternyata yang dari Purwosari 27 orang. Jadi 45% sekian, ya. Jadi lumayan. Jadi terima kasih ini khususnya Bu Rusli, Bu Yatin, Bungkus yang memang benar-benar mengaku untuk wilayah Purwosari ini bisa memiliki siswa didik yang cukup banyak. Ya. Mudah-mudahan tenaga-tenaga pendidik selalu diberi kesehatan, ya, karena mengasuh anak PAUD, anak TK itu bisa ampun. Sabar. Sampai banget ya. Harus harus penuh kreatif. Iya. Dilarang baperan ya, Bu? Iya. Nah itu, iya. Jadi saya titip mudah-mudahan dari mulai tingkat dasar itu dan karakternya terbangun dengan baik. Ya. Kalau kita lihat jumlah ibu hamil, saya terima kasih kepada Bidang Desa, kepada Mbak Orin yang sudah saya todong terus. Mbak Orin, Desa dan Sambilnya. Harusnya pada suaminya, Bu. Makasihnya, Bu. Terima kasih pada suami.
Sudah mengatakan Ya, ini Mbak Odin, saya minta maaf ya, saya beri kuning-kuning ini yang ada risikonya. Ini alhamdulillah Mbak Silvi sudah melahirkan ya. Itu walaupun usianya udah lebih dari 35 berarti resiko tinggi. Alhamdulillah melahirkan normal. Iya, jadi bayinya juga saya tidak sempat tengok karena kalian kunjungan. Bayinya juga sehat ya. Kemudian kalau kita lihat di sini kan ternyata masih ada juga yang cek ya, kekurangan energi kronis, juga yang anemia, yang hipertensi. Nah, bulan lalu ya Mbak Odin, kita sempat di kelas ibu hamil ada 5 orang ibu hamil yang saya atas nama KPM, atas nama pemerintah desa memberikan PMT untuk ibu hamil untuk 5 orang ibu. pendampingan ya Bu ya? Iya. PMT pendampingan samping. Iya, iya. Nah itu mudah-mudahan untuk selanjutnya nggak ada lagi ibu hamil yang kekurangan energi protein atau yang anemia, yang gaji ya. Dan mudah-mudahan ibu hamil di wilayah perusahaan ini sehat semua, nggak ada. Jadi kita nggak perlu lagi menyiapkan PMT khusus. ibu hamil beresiko. Ya. Ini data yang bulan Oktober ya Mbak Odin ya? Iya, ini sampai Oktober ini ada 26 ibu hamil ya. Tapi udah Mbak Silvi ya, Mbak Indra udah ya. Itu Pak Iman ya. Jadi untuk yang ibu hamil tidak perlu kita perhatikan. Nah sekarang apa saja sih semua masalah yang dihadapi oleh KPM ya? KPM ini setiap bulan itu melakukan kunjungan atau connect ke Posyandu. Contoh di Posyandu Pemirahan 1. Ini kalau kita lihat di sini ya, misalnya desa itu fasilitasnya udah cukup bagus. Kenapa? Karena punya PKD. Jadi seperti alat ukur, kemudian simbolnya udah digital belum? Udah? Oh belum? Nah itu, tapi kayaknya kan ya. Catat aja ya. Iya. Nah itu kita digital itu tidak perlu alat ukurnya. Ini karena di balai desa punya PKD, jadi saya di sini terbantu di PKD. Ya. Kalau saya lihat kemarin dari hasil kunjungan saya, ini ada hasil posyandu catatannya kurang lengkap. Jadi maksudnya ini Mbak Nila itu kan sudah sempat membagikan form untuk pencatatan hasil timbang yang mempermudah kita mengelompokkan umur balita. Ya. Jadi bulan ini ternyata balitanya setiap orang yang timbang. Balitanya setiap orang yang timbang. Itu lebih enak lagi. Ya. Formnya, form Excelnya juga sudah sempat saya share ulang. Sudah saya carikan rumus untuk menghitung umur balita. Ya. Jadi sebetulnya ini tugasnya kader ini kalau maksudnya inputnya lewat gitu, itu lebih enak. Jadi kita jangan lagi dibiasakan manual ya, karena dengan manual itu kalau kita mau hitung terus Posyandu Pemirahan yang 2 bulan ini yang timbang berapa orang itu masih kelihatan. Oh dari nomor itu ada ada 70. Tetapi pas turun yang balitanya berapa? Yang balitanya berapa? Pilih yang masuk kelompok sampai dengan 2 tahun itu berapa orang kan dihitungnya manual ya. Tapi kalau udah masuk ke laptop udah tinggal cari rumusnya serat satu itu ya. Nah, itu juga Pak Iman yang akan saya terapkan nanti di pelatihan untuk kader posyandu dan kader kesehatan hari Sabtu mendatang. Nah, jadi hari Sabtu ini Islam lewat ya.
hari Sabtu rencana dari Sekretariat PKK itu akan mengadakan pelatihan untuk latihan komputer. Nanti materinya lebih ke bagaimana kader untuk membuat LPG yang betul yang bagus. Ya, jadi masuknya ke Mbak Indri itu Mbak tulis tangan lagi, ya, rapi. Ya. Nanti Mbak Indri akan terbantu. Kemudian yang dari PKK juga nanti kita bedah lagi pokok untuk data dawin. Ya, kan udah ada, nanti tinggal nanti untuk mempercepatnya. Ya. Jadi yang untuk posyandu juga nanti saya beri materi menghitung umur balita, kemudian jumlah balita yang laki-laki, perempuan, ya, pengelompokan berdasarkan umur dan seterusnya. Ya, jadi untuk posyandu 921 nanti tolong diperbaiki lagi untuk pencatatan hasil posyandunya, karena waktu saya lihat masih dalam bentuk kecil. Petir. Iya, nanti habis itu kemana? Hilang. Nanti disetorkan ke Buryati, berarti putih lagi. Dimasukkan ke ini foto ulang. Ya. PMC-nya, mohon maaf, ini waktu saya lihat sih kudus ya, kudus sama kulit gitu ya. Saya sih sebagai KPR berharap nanti apalagi ada bantuan PMT dari desa setiap bulan, walaupun 100.000 ya, tapi bisa untuk membantu membuat ya menu yang ada dia yang variatif, yang ada nilai proteinnya gitu kan, ya, ya jadi kasihan juga kalau saya cuma dikasih biskuit gitu ya, kurang memenuhi untuk gizinya. Jumlah kadernya saya waktu pas hadir sih kurang banget katanya Bu, ada yang sibuk ke sana, ada yang sibuk ke sini, jadi apa sih namanya pinjam dari kader posyandu lain, nah ini disayangkan. Mungkin nanti untuk kadernya ini paling enggak mungkin ditambah lagi ya Bu, bisa memenuhi meja paling enggak ya. Sudah ini untuk posyandu menjelaskan 1, 2 ya, mau kira itu lah. Ini bisa kita lihat, ini sangat memprihatinkan karena pengukuran panjang badannya masih belum pakai tingkat kesembuhan ya bonus. Iya. Padahal saya KPR sudah mengusulkan beberapa kali ya, untuk bisa setiap posyandu itu diberikan tingkat pertumbuhan, karena itu penting untuk mendeteksi apakah badusannya itu stabil atau enggak ya. Dia masih di alas yang biasa, kemudian pakai yang ukuran kayu. Nah kemudian PMT juga cuma bubur kacang hijau, mudah-mudahan nanti bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Untuk lokasi sebetulnya juga ini masih kurang memenuhi syarat ya Bu, terus paling banget ada ruangan yang besar seperti ini, jadi kan lebih luas untuk pengukuran perataan medianya juga lebih enak. Ini nanti Pak Kerja, jadi masalah lokasi posyandu itu masih belum memenuhi syarat. Ya, jumlah kadernya double ya, merangkap ya. Harusnya banyak-banyak sendiri cuma targetnya sendiri gitu. Jadi kan itu dibarengkan, repot gitu ya. Ya, nah ini di tempat Bupon ini. Kita lihat ini nih, ini yang sangat menarik perhatian saya. Di sini jalan motor ini ya, ini buat kita ini dipasangin terpalnya di apa namanya pakai bambu dan itu akhirnya tuh pakai sandal jepit. Kasian sekali buat Bupon ini RW 3 ini. Nah,
Tapi juga masih kasihan ya, karena kan balita hadir, lansia hadir di ruang yang sempit ya. Tapi saya salut semangatnya pada nomor yang 23, wah hebat ya. Ini juga nemu PMT ini cuma bisa awal gitu. Jadi mohon untuk bisa lebih ditingkatkan ya. Untuk administrasinya sih cukup lengkap karena ada Banovi di sana ya. Itu yang rajin kalau saya udah yang formnya pengelompokan berdasarkan umur. Gitu. Ya. Ini juga masih pinjam punyanya PKD. Rata-rata di RW 1, 2, 3 yang lain juga masih tinggal. Jadi belum punya alat ukur yang standar. Jumlah kader juga masih kurang. RW 4, ya. Tempat saya, ya berarti kita bersyukur ya ada balai RW. Jadi kita ruang masih bisa bergerak bebas walaupun posyandu balita dan lansia pandangan yang sama dan yang sama. Ya. Cuma di sini juga kami masih sarananya masih belum memenuhi syarat karena untuk tinggi kita cuma bikin dari papan, ya, dari papan yang tinggi, sekarang itu kemudian timbangannya juga masih timbangan tadi, tapi itu belum digital. Untuk kita pertumbuhan masih kita geletak di karpet, ya, tapi bertumbuh, sudah punya kita bertumbuh, ya, itu, ya. Sama kita PMK alhamdulillah variatif karena bergantian tiket setiap bulannya dari RT 1, 2, 3, 4 ya, dan itu kita sudah buatkan daftar menunya. Juga ada yang bubur sum-sum, kacang hijau, dengan buahnya. Ya, jumlah kader kami juga sudah 10, 5 balita, 5 lansia. Hanya sarananya seperti meja, kursi itu masih peninggalan zaman bahula. Jadi mohon perhatiannya Pemdes untuk bisa membantu sarana khususnya di semua posyandu. Ya, kalau balai desa bisa punya meja kursi bagus, ya posyandunya juga bisa dibantu. Ya. Mugirahayu 5 ini Mbak Hening ya. Terus Mbak Hening juga ada apa istilahnya ya, aura ya, sapana ya. Iya. Jadi ini juga sudah cukup luas, cuma masih sama kasusnya seperti di RW 4, masih pakai yang alat ukur tingginya masih pakai papan ya. Jadi belum menggunakan alat ukur yang standar kesehatan tuh. Untuk timbangan bayinya juga masih belum yang digital, belum punya tiket pertumbuhan ya, itu juga belum punya. Kemudian PMT-nya sudah cukup variatif, saya lihat ada puding, ada pisang ya, di ini mungkin ada tambahan lagi biskuit. Jumlah kadernya balita dan lansia cuma 5 ya. Oh gitu. Oh tapi udah sendiri-sendiri ya. Nah ya. Paling nanti tinggal dilengkapi saja mungkin ya. Ya karena usia 5 ya. Ya 5 ya 6 ya Mbak Tria, ini saya tertarik pakai ayunan kan. Jadi timbangan bayinya, timbangan baju saya itu masih pakai kayu, masih berlaku. Sekarang masih berlaku. Tapi masih pakai dasi ya? Tapi ini goyang-goyang. Pakai dasi nggak boleh? Iya, pakai dasi. Iya. Ya mudah-mudahan kita berdoa. Nah itu iya. Kita berdoa mudah-mudahan semua yang itu. 23 harus. Yang digital gitu ya. 23 harus. Ini juga untuk pengukurannya masih sama seperti di RW 2, masih pakai alat busa sama meteran kayu ya. Katelit. Iya. Pencatatan juga nanti
nanti bertahap dilengkapi lagi ya. Itu ya ini untuk masalah KPM pas monitoring ke posyandu. Ya gimana Mbak Tia? Nah, kita berharap nantinya itu digital seragam ya, karena kalau penjualan digital itu kan akurasinya tinggi, kemudian dia udah kelas pengukuran panjang badan jadi udah lebih, kita nggak ngira lebih akurat. Kalau yang balita timbangannya udah yang tidak kita. Bukan kita. Ya itu juga tingkat akurasinya juga masih kurang bagus. Ya, untuk semua dari Puskesmas Batu Raden lebih ke ya tadi, ya yang ibu hamil, ibu hamil, balita indikasi stunting. Ini data dari Posyandu Mugi Rahayu 1 sampai 6 itu saya dapatnya dari Mbak Ning, kemarin saya lebih ngeyel aja, bukan sih di terpadu ya, di terpadu itu PPGB ya, tapi ini saya dari kasus di Ibu. Nah itu, jadi yang aplikasinya juga dari Puskesmas. Di situ juga enak sih, kita masukkan input berat badan, tinggi badan, nanti langsung keluar dia gizinya gimana, kemudian tinggi badannya itu gimana, pendek apa. Nah cuma ya, yang jadi masalah, ini ada yang saya beri border merah. Border merah ini yang dari Puskesmas diajukan sebanyak 11 anak indikasi stunting. Iya. Jadi keseluruhan ini hasil saya input, ya. Sebetulnya kalau saya input ini masih juga banyak yang misalnya seperti ini, ya. Tapi untuk yang dari Puskesmas itu dia nggak semuanya yang ini masuk indikasi stunting. Makanya ini KPF saya terus nguber nih ke ahlinya, sebetulnya kriteria penilaian dia stunting tidaknya itu apa sih, ya? Karena kan kalau cuma dilihat pendek kan, dan di sini masih banyak juga pendek kan ya semua stunting. Padahal BB-nya normal ya. Nah, iya. Nah, kalau di sini memang dia. Nah itu iya bisa diterima yang itu BB kurang, pendek itu tidak. Kurang gitu kan memang lebih ke indikasi stuntingnya itu lebih cenderung tinggi lah ya gitu. Terus ini ada 4 yang ada, pokoknya 11 itu 4 balita, 7 balita ya. Adanya di RW 1, 2 ini yang bisa dibantu. Nah ini kan juga harus kita, nah ini kalau pengukurannya itu lewat yang status di situ. Nah makanya kalau kita inputnya pakai yang EPPGBS kayaknya belum deh. Nggak masuk ya? Iya nggak masuk, makanya saya bingung nih. Ini mau dimasukkannya inputnya tuh pakai yang apa gitu. Mau pakai yang EPPGBS atau mau pakai yang status di situ? Pakai yang apa ya Mbak Ori? Gitu. Ini saya mau Mbak Mira ahli gizinya lagi tiket di pos. Iya. Pokoknya lagi vaksinasi. Ya gugur ya. Nah, juga semua ahli gizinya. Iya. Oke. Nah, kelihatannya sih hasil dari EPPGBS. Karena itu kan EPPGBS kan aplikasi dari Kemenkes. Ya, itu mungkin lebih sekali. Kemungkinan kalau ini dianggapnya belum masuk ke stunting gitu. Ya. RW 3 ada juga. Ya. Ini RW masih ada juga ya. Ya. Ya, udah RW 3 ada juga ini. Ya. Sama Haika sama
kamu sama Haikal. Bu Pak, untuk bulan ini gimana kondisinya? Yang kondisi Mama sama Haikal udah maksudnya nggak ada yang pendek saja, alhamdulillah. Iya, ya ada perubahan ya. Iya. Nah itu yang kita harapkan, makanya tolong kadang juga membantu gimana supaya yang 11, karena masih ada 20 ya Pak Iman, 20 Desember itu 11 balita yang diajukan ke kecamatan itu harus diukur ulang lagi. Nah sesudah diberikan PNT ada perubahan atau enggak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti kadang bisa membantu supaya orang tuanya itu bisa memberikan asupan gizi yang baik. Ya. Untuk yang RW 456 sih nggak ada ya, nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada. Nggak paling mungkin ini seperti ini ada. Kalau kuning berarti gimana itu Bu? Kalau yang itu sih cuma saya tandain aja kalau itu pendek, tapi kan kita tanda tanya dulu apakah masuk indikasi samping atau tidak. Soalnya ini kan saya inputnya lewat yang status di situ. Nah kalau yang udah terdaftar yang sebelah itu kalau kemungkinan itu puskesmas pakainya EPPGD. Ya makanya beda itu. Kalau yang di status di situ pun dia udah pendek, ternyata di EPPGD belum kok. Betul. Ya. Di perumahan ada yang ini berat badan lebih juga jangan dianggap sehat ya. Teriak karena yang gizinya lebih, apalagi obesitas. Di kita ada yang baru yang bulan masih balita 30 lebih. Berat banget, iya ada ya. Nah itu nggak sehat sebetulnya ya oleh obesitas. ini berarti ibu nih yang harus edukasi ya? Ibunya kebetulan dokter sih ya. Oke, jadi itu penumpang vitamin. Ya. Jadi ini temuannya dari Kemenkes untuk yang indikasi samping. Tutup aja Pak Iman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya percepatannya ini. Apa sih solusi-solusi yang bisa kita lakukan? Ya? Untuk KPM mengadakan pertemuan harusnya setiap bulan. Ada pandemi. Ini awal tahun 2022 di Purwosari. Ya. Nah, di rakor KPM ini di Kecamatan Batu Raden ada 12 KPM, perempuan semua, emak-emak semua, ya. Termasuk saya. Jadi yang dibahas itu ya ada gimana sih, ada permasalahan apa di masing-masing desa, ya. Kemudian bagaimana untuk laporan konvergensi stunting ini, ya. Karena KPM memang dituntut untuk bisa memberikan laporan konvergensi stunting, membantu Pemdes untuk nyonggek dana desa. Ya enggak, bahasa ini. Kalau perencanaannya itu, ya. Jadi ya itu juga PR buat KPM. Ya. Kita harus menginput hasil penimbangan supaya nanti dari triwulan itu bisa terakhir di akhir tahun jadi laporan konvergensi stunting. So, ya untuk kegiatan lain yang bulan lalu nanti bulan ini di Pamidjen, ya. Ini KPM Pamidjen juga Purwosari sempat Bu. memaparkan Purwosari. Purwosari iya. Tempatnya di Pamidjen. KPM Purwosari Mbak Ida sempat memaparkan Masih rasa. penggunaan dana desanya ya. Sama kaya. Iya. Jadi untuk apa aja sih dana desa? Kalau untuk yang percepatan penurunan stunting itu harus
diaplikasikan apa aja, gitu ya. Jadi ini tugas KPM ini memang berat. Berat karena ya kita juga mendapat amanah dari desa, tapi bismillah mudah-mudahan saya dan teman-teman KPM dibantu oleh kader semua, jadi bisa memenuhi amanah dari desa. Ya, selanjutnya kami sudah mengikuti juga peningkatan kapasitas KPM di Aula Kecamatan. Di sini para KPM itu selain tadi dijelaskan untuk penggunaannya dana desa ya, kemudian bagaimana cara mengisi buku KIA yang betul, terutama pada penginputan hasil timbang ya. Nah ini mungkin juga tahun berikutnya saya perlu mengadakan pelatihan ya Pak Iman, pada kesehatan ya. Jadi nanti dari puskesmas mungkin bagaimana cara mengukur yang betul-betul ya, penimbang ya, jadi itu prakteknya ya. Dan pengisian buku KIA nya itu, karena sekarang dengan buku KIA yang baru yang bolak-balik itu harus lebih banyak isi. Kalau dulu kan cuma grafiknya aja, oh beratnya sekian, umurnya sekian, oh ada di mana, merah, kuning, hijau gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak ada warnanya, cuma di situ kita harus melihat dia di bawah standar deviasi min 3, min 2 aja. Nah itu, kalau udah beratnya tuh di min 2,2, nah itu yang jadi waspada. Karena kalau berat badan bisa mengarah ke gizi buruk, gizi kurang. Kalau tinggi badan bisa ke pendek, hipertensi ya. Jadi diusahakan para balita kita tuh pengukurannya berada di 2 ke atas. Tapi juga jangan lebih dari 3/3 itu obesitas. Ya, itu ya. Itu jadi grafik untuk pertumbuhan. Kemudian terus untuk berat badannya sendiri, untuk tinggi badannya, untuk berat badan per tinggi badan. Nah, jadi PR-nya kader itu banyak. Enggak cuma mencatat hadir, mencatat timbang berapa udah selesai, udah. Ya, ini tadi untuk solusi bagi ibu hamil yang seks, KPM juga ikut di kelas ibu hamil membagikan paket untuk ibu hamil ya. Berikutnya Pak Iman, untuk ibu hamil ada 5 orang ya. Jadi paketnya itu ada susu ibu hamil ya. Kalau ini karena dananya per ibu hamil itu cuma 100.000 karena paket PNT-nya jadi cuma Oatmeal betul ya. Ya. Dapat itu ya. Berapa ya? Harganya rendah ya? Kayaknya ini lebih. Oh, kita dia. Punya adik ya. Ini Pak Iman. Itu, nah ini yang Mbak Silvi yang ada juga yang usianya udah lebih dari 35 tahun ya, jadi sudah melahirkan, bayinya alhamdulillah sehat ya, perempuan. Ini kondisinya dulu juga hampir ada, terus dia kan nyambi kerja di salon, iya sampai masih belajar hari ya, sampai terus nggak nafsu makan ya. Nah itu jadi kan sempat dibawa ke rumah sakit ya. Untungnya alhamdulillahnya melahirkan dengan sehat ya. Ya ini untuk yang indikasi sakit ada 11 orang ya. Saya titip pesan kalau nanti berikutnya ada lagi Mbak Tati
ini yang dana PMT untuk universitas itu harus dialirkan. Gini, dari yang Pak Iman ya, untuk desa yang lain ini ternyata kan ada yang pembeliannya itu dalam bentuk makanan jadi. Nah itu, mungkin kalau dalam bentuk makanan jadi, itu kan harus dipantau oleh kader, ya. Nah mungkin enaknya pembeliannya di balai desa ya Mbak Ore, pas kelas anak balita ya. Iya, sebelah itu. Jadi mungkin yang kita karena harus 3 bulan betul-betul diberikan itu PMT untuk balita yang dibandingkan itu. Ya itu ada yang pemberiannya di balai desa, kemudian karena ibunya balita itu nggak sempat hadir ke sini, ini saya calling terima kasih ya Bu Mugi, Bu Ratno yang sudah bersedia kesempatan rumahnya untuk kembali. Jadi dipanggilin tuh yang balita, ayo sini pokoknya paket harus diterima. Ya, jadi mereka hadir ke rumah Bu Mugi untuk menerima paketnya itu. Jadi semuanya dapat. Selamat datang Pak Ari. Iya. Nah, ini sebetulnya di luar kegiatan pokoknya KPM. Termasuk Bu. Nah, 7 paket. masih 5 layanan. 7 paket kan sekarang Bu. Ya, alhamdulillah. Saya yaudah tadi syukuri aja ya. Jadi yang KPM iya, yang TPK iya. Nah ini kesempatan dari TPK ini kita diberi untuk kunjungan ke Satin, ke Ibu Hamil, ke Ibu Paksa Satin, ke Baduna. Jadi kita ambil kesempatan ini. Jadi untuk yang hubungan ke Jatim juga kita beri baik tergantung Jatimnya itu yang tinggal di wilayah Purwosarinya Jatim perempuan apa laki-laki gitu ya. Jadi kita datangi, kita beri edukasi untuk materi sebelum menikah. Bu itu yang ya. sebelahnya Jatim laki-lakinya ya Bu? Ya, yang Purwosari ini laki-laki. Ini pas kebenaran yang dari perempuannya dia orang Sokaraja bisa hadir ke rumah itu, jadi kita pertemukan dari itu. Jadi kita edukasi kalian. Karena pada saat kita kunjungan ke calon pengantin itu calon pengantin khususnya putrinya harus diukur lingkar perutnya, lingkar lengan atasnya, untuk mengantisipasi ini apa enggak. Ya, jadi dan terima kasih ya Pak Ari, kita di BKKBN itu untuk kunjungan Jatim ada LCU ya. Iya, itu jadi aplikasi Pak Iman. Jadi bisa mengatasi kita ini dapat sertifikat Bu. Ini ideal apa enggak? Udah cinta loh Bu. Udah cinta berarti nunggu, harus nunggu kalau belum sertifikat harus nunggu. Iya, bukan berarti udah tentukan udah undang apa itu udah cinta. Maksudnya diperbaiki kesehatannya gitu ya. Ini alhamdulillah itu ya. Jadi alhamdulillah saya nyemplung juga di TPK itu jadi ada manfaatnya gitu ya. Ya lanjut Pak Iman. Ke Jatim, terus ke Ibu Hamil ya. Juga ini waktu Mbak Ika belum melahirkan, sempat dikunjungin Mbak Ika Aprik juga ya. Tapi udah melahirkan bayinya juga sehat ya. Nah untuk yang Ibu Hamil juga kita beri edukasi bagaimana cara dia menyiapkan asupan yang bergizi, menjaga kesehatan, untuk tingkat perutnya juga diukur. Karena untuk yang ibu hamil itu ternyata ada
yang sifatnya teknis digorin tinggi pojok. Jadi KPM harus DPK harus juga mengisi aplikasi dan keterangannya itu. Nah itu bisa kita lakukan. Gitu. Yang kedua, ini perubahannya kalau yang udah lebih dari 2 tahun ya kita kunjungi. Ya. Nah ini yang bawah, ini yang ada ya Bu Sri, ada yang sebagai Mbak Yuli ya, Bu Yuli. Itu yang jenisnya itu orang masih belum gitu, ya anak ketiga gitu ya. Tapi kondisi rumahnya itu loh, nah ini dia juga yang paling penting juga kecil sekali, terus apa kotor gitu ya. Tuh, jadi ya kita orang tuanya ya maaf aja, pendidikannya juga rendah dan hanya sebagai penjual apa ya, kalau salah berupa SD gitu loh. Iya. Suaminya, bapaknya itu perokok, jadi komplit sekali ke rumah. Komplit ya semua ini. Iya itu. Tapi dia nggak masuk yang daftar sapi ya, karena cuma tingginya sih masih tercukupi ya, yang gizinya itu kurang. Iya. Ya, monggo aku start. Oh ini dulu, ini pulang. Iya. Nah, sekarang terakhir output hasil. Ya, tadi yang sudah saya paparkan itu juga nanti ini dirangkum, ya, dirangkum dari permasalahannya yang anak usia 0 sampai 23 bulan, 5 juta. Tadi kita udah tahu itu yang masuk indikasi stunting ada 11, sudah dilakukan penyeluruhan ya, pembagian makanan tambahan. Kemudian posyandu banyak yang belum memadai lokasinya, bangunannya, sarananya. Ya. Jadi ini untuk warningnya pendek supaya bisa itu membantu sarana dan prasarana. Berikutnya masih KIA juga. Ini aja tadi kita udah ya. Untuk masih belum memiliki timbangan bayi kita. Ini rata-rata semua posisi belum. Lanjut lagi, ya untuk ibu hamil banyak sakit yang perlu kita verifikasi sebelum menikah. Yang ini PR saya yang belum juga penyuluhan sudah, ini pakai PSP sudah kita berikan. Yang untuk 5 orang ibu reaksi. Ya, nah ini juga PR saya, ini Mbak Orin untuk pelatihan yang ada posyandu sama ibu balita untuk penyiapan ini sehat. Itu juga belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan awal bulan depan bisa terlaksana. Saya harus koordinasi yang berani lagi. Banyak siswa tahun yang perlu juga sebelumnya dapat PMP. Ini juga PR saya akan saya sampaikan. Jadi guru ini tiap banyak sih nanti setiap anak didik TK atau PAUD itu diberikan bubur kacang itu sangat telur rebus gitu. Nah itu untuk menambah protein. Dananya nanti yang biar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Desa Kendari, hormati Ketua Desa Kendari, yang saya hormatkan Bang Koordinator KPS dan saudara Pak Ri. Kalau nanti ada ular-ular yang mau disampaikan, kami kasih waktu yang cukup Pak. Karena ini yakin rumah desa sehat, kayaknya Pak Ali baru melintasi Pak. Inilah
sebuah produk dari Kemendes Pak. Jadi Kemendes konsen pada sebuah capaian sesuai dengan Kepres 72 nomor 1 bahwa kita wajib bersama-sama menuntaskan permasalahan stunting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dana desa murni diperbolehkan dan sangat konsen seluruh daya upaya agar tuntas tentang stunting. Berikutnya saya terima kasih Bu Rina karena saya seneng nih kalau kayak gini saya udah vlog gitu karena Pak diinformasikan Bu Rina tuh sering diajak sama secara pribadi untuk isi kegiatan ekonomi stunting yang bisa diakses di jalan raya gitu. Karena kadang ada pertanyaan dari rekan saya ataupun dari akhir dan seluruh Indonesia. Ini Bu Rina terbiasa. Jadi saya kayak gini udah tambah yakin bahwa Kecamatan Batu Raden itu setiap set punya SDM yang luar biasa. Dan saya terima kasih Bu Rina apa yang tadi disampaikan. Tinggal satu gaungnya sama Pemdes. Pemdes saya tekankan mohon dengan hormat full hard didukung. Terus di sini ada ketua PKK, Bu Kades. Mohon sekali karena tadi yang disampaikan oleh Bu Rina itu adalah data. Data itu saya yakin Pak Fadil dan harus ada outcome dan impact-nya. Tadi outcome-nya sudah terlihat. Nanti kalau foto paling mudah ini ada 6 posyandu, ini sudah terlihat di depan mata kita. Mohon nanti Pemdes dan Mas Vito sebagai PLT ini pasti harus tuntas tahun 2023 saat posyandu. Nanti kalau nggak tuntas, pasti akan saya pertanyakan kepada beliau Pak Kades dan juga kepada BPD. Kenapa ini nggak tuntas? Harus 2023 karena apa? Dana desanya di sini itu rata-rata setiap tahun di atas 1 miliar. Jadi pasti harus tuntas. Atau 2 hari. Yang kedua, yang saya sikapi adalah capacity building-nya untuk seluruh kader, baik itu kader kesehatan, kader posyandu. Silakan nanti kegiatannya itu masuk di bagian kegiatan dalam peningkatan kapasitas kader. Kader desa itu macam-macam ya, ada kesehatan, kader posyandu, ada karang taruna gitu ya, ada kegiatan macam-macam gitu ya, ada KPMD gitu. Sehingga kedua belah pihak, yaitu Pemdes, ini ada kelompok masyarakat. Karena tadi kita sampaikan ada 5 pilar pembangunan nasional dari atas sampai ke bawah. Satu adalah government ya. Government itu pusat, bisa provinsi, kabupaten, sampai dengan desa. Itu namanya government, pemerintah. Yang kedua adalah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini adalah pilar dari pembangunan. Kalau kelompok masyarakat itu tidak diajak, jangan harap pembangunan itu akan berkelanjutan. Pasti akan mandek di tengah jalan. Berikutnya adalah adanya akademi. Akademi, dia di sini banyak. Salah satu proses SDM yang ada di perusahaan itu akademinya tinggi standarnya. Tinggal dirangkul sama kita, gitu ya. Ada di sini ada yang fisiosi, ada yang dosen, ada yang rektor, atau ada pendidikan tinggi, ada dari kesehatan, gitu ya. Itu dirangkul bareng-bareng diajak. Mereka senang kok. Mereka itu senang kalau diajak ngumpul bareng gitu ya. Dan itu saya yakin menjadi bagian kesadaran kita. Berikutnya adalah filantropi. Itu siapa itu filantropi? Yaitu para orang-orang yang berkecukupan untuk mensedekahkan, membantu masyarakat. Berikutnya adalah selain itu adalah media. Media itu harus diajak. Makanya di sini contohnya adalah media yang saya sampaikan dari desa Banyumas itu berkontribusi agar kegiatan yang ada di desa Posario ini bisa ke publik.
Dan ini wajib. Karena apa? Semuanya itu akan menjadi satu kekuatan bahwa kegiatan ini harus berjalan, ada impaknya. Dan paling akhir, terima kasih Bu Rina pada data yang tadi disampaikan. Kami sebagai wakil Kementerian Desa yang ada di Desa Sari siap untuk mengawal sampai menggolkan bahwa kegiatan apa yang disampaikan dalam teman-teman desa sehat itu bisa terwujud. Itu saja Bu Rina yang bisa saya sampaikan. Apa yang tadi tentang definisi daripada itu sudah sampaikan. Hanya satu ayat yang didiskusikan untuk prioritas mana yang harus diselesaikan sehingga nanti masuk di tahun 2023 di eksekusi dana desa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman selaku pendamping. Mungkin ada tambahan arahan dari Pak Ore selaku pendamping desa. Mungkin ada ya memberikan yang itu follow up-nya dari yang sebelah berita indikator stunting dan punya cek. Monggo dari hasil tadi yang saya sampaikan ada teman-teman dia karena terusan BOE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru kepala dan keluarga sebelah angkatnya, dikasih sebelah masyarakat semuanya, mungkin teman-teman semuanya. Langsung saja ke pertanyaan dari beberapa pertanyaan dapat. Yang pertama terkait tadi tentang fasilitas sport. Memang betul kita harus mendukung, tapi kita juga harus usul. Desa mendukung orang usul bukan klaten. Jadi moga para kader posyandu mengusulkan arah ketua apa direct sampai kiri dari bagasi. Next ya dulu. Dan menurut itu ya, tapi anak berkasih nyata itu. Pakai lagi bagasi. Jadi kan orang klaten. Yang disuruh dari anak klaten ya berarti ya. Berarti apa? Ya, ini next koordinasi komunikasi dengan beliau dia lebih jelas seperti apa butuhnya apa saja disampaikan dan ingat apa namanya prioritasnya meskipun saya karena 5 item ya pilihlah yang paling penting lah dulu jelek jika nanti mungkin ada yang cukup bisa yang macam yang sudah dihilangkan. Kemudian terkait tadi ada yang kami dan sebagainya, saya mau tanya kepada Bu Rina, apakah dari awal sampai sekarang ini ketika dengan jalur sudah dilaksanakan, apakah ada perubahan? Maksudnya ada penurunan yang signifikan atau yang lainnya? Karena kan saya lihat tadi penanganannya ada pemberian PM dan sebagainya. Apakah ada hasil yang signifikan? Kalau tidak ada misalkan, maka perlu kita pikirkan lagi bagaimana caranya supaya ini bisa terselesaikan. Lagi kita ada, terima kasih Bu Rina. Kedua dari posyandu terutama perusahaan selanjutnya ya. Jadi sebetulnya kita juga melakukan SMB secara desa kita melakukan tuh wakil ya yang wakil. Ini yang menyampaikan tadi pada kader gitu ya. Jadi insya Allah sudah termasuk di situ ya. Karena mungkin tambahan dari itu yang prioritas itu dulu. Terus untuk yang follow up dari yang sebelah balita aktif, nah itu makanya tadi saya katakan ke Bupon ya, karena dia juga ada gimana Bupon ternyata kan tidak ada lagi dari nanti tadinya dunia buruk gitu ya. Mudah-mudahan itu. Nah kita ini makanya waktu kami para KPM itu diundang untuk kapasitas KPM di Jakarta. Saya itu sempat kaget ya, kalau ada acara kayak mini lokal dan sebagainya, itu kayak bahasanya yang ada masak, itu restoran, terus bla-bla-bla yang apa? Yang urusan trafik kenapa kok mereka yang justru udah gitu loh. Nah kami yang ada di bawah saya lebih uper-uper tentang trafiknya kenapa nggak di cawe-cawe? Jadi kan saya kaget juga kan. Itu
ada kesepakatan untuk membantu penurunan kecepatan stunting itu dilakukan pemberian PNT berupa makanan gaji selama 3 bulan berturut-turut ya. Contohnya dari orang tua ya teman itu setiap hari memberinya padahal 58 dari stunting itu. Nah yang jadi pertanyaan saya gini Pak Iman, kan kita belum tahu nih di awal tahun ya, atau di akhir tahun ini kan kita belum tahu nanti ke depannya itu desa kita tuh punya berapa balita indikasi stunting kan, untuk penganggarannya gimana? Benar. Masa kita yang kira-kira nanti tahun depan itu ada untuk sekian 10 kan harapan saya itu tahun depan itu nggak ada untuk dana PNT balita stunting gitu ya, harapan kita ya. Itu jadi ini juga jadi bolak-balik ke saya juga ya, transporter. Jadi untuk yang tadi gimana sih ada perubahan atau enggak, nah itu terima kasih. Berarti saya untuk pengecekan penimbangan bulan itu jangan pemberian PNT gimana nih ada perubahannya apa enggak ya, begitu yang bulan. Dan itu tadi PR-nya 11 lagi ini harus kita timbang ulang. Nah karena nanti di tanggal 20 Desember itu diminta oleh kecamatan data real sudah dilakukan pemberian PNT. Gitu, makanya ini saya koordinasi lagi dengan Badan Sosial yang ada pendidikan satunya sesudah diberikan PNT apakah ada efek kenaikannya atau belum. Kalau belum kan kita masih diuber 2 bulan lagi ini harus berikan PNT yang bisa istilahnya untuk gitu loh. Mungkin tambahkan BLT juga Bu, yang itu. Nah, BLT itu BLT dan BLT. BLT juga ya, mungkin dari desa udah ada. Nah, cuma gini, BLT oke lah, ya. Terus PNT yang bahan jadi, makanan jadi itu memang ada kemungkinan sakleknya disalahgunakan. Oh ini dokter sudah bisa memberi telur mentah, tapi yang makan juga bisa satenya malah orang yang lain kan, adanya kan, kakaknya gitu ya. Itu begitu. Tapi ya kita mesti checking aja lah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada mereka memang niat kita murni untuk bisa meningkatkan ibadah dan berat badan kita gitu ya. Saya selalu kasih foto dari Karang Taruna ini juga ya. Terutama itu PR yang satu ini tadi yang foto remaja yang aktif gitu. Ada lagi mungkin dari bukan mungkin ada tambahan apa bukan deh. Atau dari kader terus yang melalui tes ya ada iya apa? Saya cuma pengen menekan sederhana yang kategori stunting itu seperti apa? Soalnya begini ya, ada anak yang kecil tapi dia aktif. Saya terserah saya dua itu tentang gede di bawah normal. Sampai saya pernah tersinggung sama kader waktu dulu waktu 2006. Tapi setelah saya jadi kader, hanya saya juga memaklumi kenapa kok bisa melebur sibuk. Tapi kategori seperti apa sih? Jadi mamanya nanti saya tanya sama ibu, kader kan jawab. Jadi memang itu tadi saya sudah sebut itu jadi tanda-tanya dari PR saya. Tanda tanya terus tiap hari ya. Sebetulnya kriteria stunting itu yang gimana sih? Tapi tadi waktu beberapa kalau gizi buruk langsung mungkin bisa. Nah, beda program. Iya. Kalau gizi buruk itu lebih ke yang diperhatikan berat badan per tinggi badan. Berat badan per tinggi badan. Di buku KIA itu kan yang sekarang yang baru itu ada kalau gitu cuma pengukuran beratnya umurnya aja sekian gitu kan. Nah kita
nggak bisa deteksi. Kalau yang sekarang pertama kita bisa deteksinya dari situ. Nah tadi itu kita ceknya itu dia ada di yang min 2 kan grafik gitu ya, terus ada kan ini min 2 0 gitu ya. Nah itu dia ada di min 2 ke bawah apa enggak? Jadi kalau min 2 sampai min 3 itu berarti gizinya kurang ya Mbak Wei gitu. Kalau yang min 3 ke bawah itu udah gizi buruk gitu. Jadi pertama kita bisa cek ya. Makasih Pak Iman ya. Yang bagian ini nih, ini ada grafik lingkar kepala, ada grafik yang panjang badan pertumbuhannya. Ini yang menunjukkan bisa 3 tahunnya dia gizi buruk, gizi kurang, gizi normal dari ini. Tapi kalau untuk samping ini dikasih tapi ya, hanya di bagian yang ya itu tapi kita belum ada. Tapi udah baru ke sana kayak ada nama itu tidak mungkin ya bagiannya. Kenapa kok APM itu lebih fokusnya ke seribu hari pertama kehidupan? Karena kan kita dari mulai sebelumnya sampai dia melahirkan, nifas, melahirkan gitu ya, melahirkan nifas jadi balita. Nah sampai dengan 2 tahun itulah kita fokusnya APM. Kenapa? Karena di usia sampai 2 tahun itulah perkembangan tinggi badannya, perkembangan otaknya, itu yang kita waspadai. Jangan sampai dia menjadi aktif. Nah terus kalau untuk yang bisa menjadi indikasi dia tak mudah itu di bagian yang ini di badan. Berarti panjang badan aja. Panjang badan menurut umur. Jadi sini ada ini dulu. Jadi dia ini masuknya pendek atau sama pendek. Ini juga standar deviasinya min 2 ke bawah. Kalau min 2 sampai min 3 berarti dia pendek. Tapi kalau min 3 ke bawah sangat pendek. Ini yang indikasi tapi kalau ini anak stunting itu yang bisa menentukan hanya dokter spesialis anak. Ya, jadi kita sebagai kader hanya istilahnya itu memberi monitoring lah. Ya, Bu ini dari balitanya sampai dengan umur 2 tahun, kok ini grafiknya di daerah yang di luar bawah, ini ya gizinya, mungkin laki-lakinya. Jadi sementara ini sih baru sampai tadi ya, yang indikasi aja. Tapi kalau benar-benar sudah komponen dan kita itu atau kita itu aktif itu di tangan kewenangan dokter spesialis anak. Jadi boleh ada tambahan boleh bisa lebih memperkuat. Karena saya dapat dengar itu dari bahannya seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai kader yang takut untuk memikirkan ini, ya karena kita hanya sebatas ini beri kesempatan membantu diri. Ya. Moga Bu Bidan sampai. Yang pertama tadi di sini di ukiranya 1 berkaitan dengan kepengurusan, ya, karena kita sudah memaklumi Bu Ati beritahu Ibu Sri beritahu ada lagi tambahan tapi kalau sudah tahu juga. Jadi nanti insya Allah saya mau menjelaskan dengan satu tim bagaimana langkah kedepannya apa mau ditambah kalau keluaran maka datang untuk membiarkan itu bahasa namanya Bu dan namanya itu adalah kayak jam 2 jadi bapaknya semoga kita melakukan juga gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan PMT. Ini sebetulnya saya mau pengen sekali memasang untuk PMT untuk anak-anak dan justru kalau yang anak-anak itu harus diperbanyak dengan gizi ya berkaitan balita itu memang harus diperbanyak otaknya. Tapi apa daya karena kegiatan-kegiatan itu sudah masing-masingnya kita cari yang
ya kita upayakan nanti insya Allah bagaimana baiknya untuk pemberian tambahan yang mengandung gizi bagi anak-anak balita supaya lebih sehat dan lebih mengandung banyak gizi seperti itu. Jadi mohon maaf ini memang di Kota Sosial satu karena kadernya itu yang memang saya rasa kurang maksimal dari tidak memenuhi kader dari kegiatan-kegiatan yang seharusnya sesuai dengan dimakai dan tapi terkadang ini kami setiap bulannya ada kebutuhan masing-masing jadi mohon dimaklumi lagi insya Allah nanti saya koordinasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini seperti sebelumnya juga mungkin mirip ya di berbagai konsepsi dan seperti itu. Memang bisa itu kan jadwalnya pas akhirnya ada kesibukan dan lain-lainnya. Tapi monggo tentunya punya solusi alternatif. Pokoknya konsensus harus kita bisa dijalankan dengan lancar. Ini untuk pertama PNT saya berterima kasih kalau Bung sebetulnya ada niatnya untuk membuatkan PNT yang berbeda untuk balita ya. Saya nggak kebayang tuh mungkin mereka terus bentuknya apa perlu dibuat kayak dapur sehat, ada tim khusus yang membuat Teknis saja. gitu ya. Itu teknis saja. Oh teknis ya, pokoknya gimana caranya gitu ya. Ini terima kasih Pak Iwan beri contoh ini bukunya dari siapa? Kemenkes. Oh, coba itu dari mana? Oh, dari dari berbagai kan? Oh, bisa di sini ada. Bisa. Nah, ini ibu-ibu, pokoknya Pak Iwan punya buku penuh ini, buku resep makanan lokal untuk balita dari semakin. Oh, bisa nih, ya. Mungkin saya sering tambah banyak ini. Iya, iya. Kalau itu kan berwarna warna. Kalau berwarna harus saja sasmito itu Bu. Ada. Ya. Masih sering ya Bu, saya bantu yang saya membutuhkan. Mungkin nanti belajar bahasa dan seperti itu. Karena Itu buku yang baru ya Bu ya. kalau sekarang ini kan biasanya sudah terjadi tinggi, lalu ada yang grafik-grafik terus di badan juga dikatakan juga memang itu dari di kasusnya misalkan naik atau turun kan masih mungkin beberapa kali sudah kita ulas pengenalan bahasa apa ya berupa pengumuman itu kita belajar itu apa harus naik atau tidak naik satu kali, tidak naik dua kali atau di bawah masih ada yang disebut dan itu untuk pelaporannya juga harus ada yang terus menerima kita kan sudah sesuai itu kalau sampai 12 bulan itu barunya sudah saya ingin di tahun depan administrasinya itu lebih berkelanjutan melaporkan kejahatan tersebut salah hakim perempuan tersebut. Kadang terus saya melarang terutama untuk perumahan RW 5 RW 6 karena total balitanya saya yang masih yang nggak tahu jelasnya berapa, oke? Karena yang tertera di situ banyak, tapi kayak kemarin pas 3, aduh banyak ada yang nggak ada, orang juga banyak yang
saya bilang terus seperti gitu. Jadi ini kan sebetulnya lebih aktif ya, kan lebih banyak lagi. Terus nanti kalau misalkan memang ditemukan sudah di garis kuning atau di garis merah, juga tidak apa-apa. Ada kasus juga yang karena nanti di kuning bulan ini sudah di bawah garis. Kita belajar bareng-bareng. Terus untuk SIP-nya Bu, kalau bukan SIP itu yang kata ya Bu, mungkin yang dekat sudah ada yang belum Bu. Untuk perumahan SIP yang pasti ada ya. Ya kemarin sudah diputus dari PKK, diaktifkan kembali. Ini besok tahun baru. Di bulan Desember pendataan seluruh anggota dilakukan, nanti dimasukkan ke SIP. Nah kalau dulu kan ada sesuatu yang 0 sampai 1 tahun sampai 2 tahun, 3 tahun sampai 9 tahun itu ya dan besok juga ada yang umurnya warna putih, hijau, yang pink itu hamil, yang kuning bayi, jadi yang hijau balita, yang putih ya itu langsung di kalau dulu sih ya nanti saya Desember itu mohon di data terbarukan ya pada 2000 peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Jadi kita bedah lagi untuk pengisian dukungan yang betul, terus untuk administrasi posyandu, ya, posyandu balita. Iya. Terus saya titip untuk yang di rumah yang hamil itu saya juga akan hilangkan data karena sudah masuk ke saya ya tidak tahu ya saya itu kan bisa ini gitu kan. Jadi kalau misalnya memang dia benar-benar berkomunikasi itu mohon disampaikan betul. Tapi nanti kalau misalnya memang kontrak masih ada beberapa bulan nggak saya catat karena takutnya ini kan dari hamil
melanjutkan kalau rencananya investasinya harus iya yang benar-benar dari itu aja. Kalau misalkan orang itu ini saya nggak kemarin pengalamannya dia itu saya juga anaknya seperti itu biasanya saya dikejar-kejar itu datanya semua besok maaf ya Bu ya ibu hamil sama anak-anak yang berguna sama kalian. Ya, terima kasih. Ada lagi? Berarti kita anggap saja ini tidak ada lampu hijau gitu ya. Berarti sudah tidak aktif, berarti di atas min 2 ya? Iya, ada min 2 sampai 0 gitu ya. Nggak boleh sampai 3 ya? Ya, jadi Bu ya, kadang-kadang Bu Tri ada kita. Kita setiap posyandu nanti mengajukan aktivitas kebutuhannya apa saja, kemudian dihubungi dari bidang desa, dari bidang desa artinya nanti di rancangan ada di desa nanti disampaikan. Kita nanti kita semua juga nanti kita juga berhubungan yang sarana prasarana posyandu biar semua itu kan nanti masa depan. Iya, kita lanjutannya kegiatan kesehatan. Iya, betul. Sama tadi saya sempat tadi data yang itu kan data yang itu ya, yang aktif di posyandu. Kami sih berharapnya biar tahu, walaupun nggak aktif juga kita punya datanya, data juga. Jadi nanti kan kita tahu keseluruhan Berikan jadi bukan hanya yang aktif saja, tapi juga yang saya jadi nambahin pekerjaan kerja yang nggak aktif juga ada catatan lah. Kalau zaman dulu saya juga seperti itu, kalau benar ada yang lahiran kita mesti cari info itu namanya siapa, tanggal lahir atau kita masuk mana. Walaupun mereka nantinya nggak itu pun kita punya data. Itu kan pentingnya buat nanti kalau pas ada pekan-pekan nasional lah seperti yang kemarin apa nanti jadi terjadi. Terima kasih sebetulnya KPM waktu yang tahun lalu juga masih pegang beberapa pakai tadi ya. Nah, sekarang kan kita kadang lebih ke yang itu kalian dari puskesmas itu lebih ke yang imbang aja yang terdaftar ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat di EPPDB ya, makanya saya tunjukkan ke Mbak Opi harus ini nih, harus dibilang 100 sekian gitu. Mbak Opi kan, enggak Bu, cuma 3 gitu. Mungkin juga ya kemungkinan dari puskesmas itu hanya mengikut yang ada di bank. Atau kemungkinan juga kalau yang satu itu yang sudah dulu itu masih terdaftar di situ. Iya. Tapi yang sudah lulus Iya. dia kasih
lihat ke Mbak Putri atau Mbak Nila yang masalah RPDB ini juga lebih bingung ini kalau yang udah lulus ini enaknya diapain? Itu pilihannya cuma ada meninggal dunia, pindah, ya kan? Terus pilihan lulusnya itu yang mana gitu? Ya itu juga PR ya. Baik, mungkin ada lagi kalau nggak ada karena yang ada ayam jangan sampai jam 12 ya. Terima kasih Bu Bidan, saya konfirmasi ini kaitannya untuk tahun 2023 penanganan stunting. Kami ingin mengetahui khususnya yang stunting sama bantuan stunting itu datanya bisa kami akses khususnya desa itu kapan? Karena untuk masuk ke perencanaan kira-kira kan tahun 2003 itu berapa? Kalaupun itu kurang pasti nanti dia yang beri perubahan ya. Karena kan tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya dikasih sampai 100 kan bisa apa kan ya Bu ya. Wah itu banyak banget nih datanya nggak ada kan. Tapi kalau sudah di awal contohnya tadi Kabulina itu sudah ada yang listnya kuning, ada yang merah. Nah, apakah dari situ atau dari mana gitu teman? Yang kedua nanti Bulina saya minta yang tadi listnya kuning itu kita kan konsentrasinya sampai 2 tahun itu ya. Apakah bayi yang tadi sampai dengan kuning itu di tahun 2023 maksimal bulan Maret itu masih seperti itu atau tidak? Karena ini untuk menghitung berapa sih KB untuk intervensi terhadap gizi. Begitu Bu, terima kasih Bu, ada nantinya tambahan yang saya tunggu biar nanti saya dalam mendampingi desa itu jelas. Ketika saya konsepsikan bicara prioritas dan prioritas. Kalau sudah benar-benar prioritas, berarti sudah datang, data itu valid dan kami berhak untuk mendampingi kami. Terima kasih Bu. Jadi memang untuk kedepannya utama itu berkaitan dengan dana untuk yang pemberian anak tambahan. Itu hanya memfokuskan kalau memang ada balita indikasi sakit hanya fokus sampai yang 2 tahun. Nah terus gimana kalau ada yang sudah lebih dari 2 tahun tapi dia masuk yang indikasi sakit itu lebih paksakan kan? Jadi menurut saya itu membantu untuk penanganan ini. Ya, kita sudah untuk berkaitan pada pagi dan siang ini begitu masih begitu hangat ya. Dan terima kasih sekali karena semua yang hadir sudah bisa meramaikan untuk acaranya KPM forum koordinasi rumah desa sehat. Tinggal paling insya Allah bulan depan untuk yang gongnya itu yang rembuk stunting. Ya, itu juga maksudnya kita harus dapat masukan dari terima kasih. Terakhir untuk penandatanganan berita acara perwakilan ada yang dari Kartaruna, dari Pelakan, jadi bisa mewakili. Pak Iman tadi yang itu ya, yang menu itu resep menu. Bukan
Kades, monggo Kades. Kades. Itu tanda tangan Kades. Berita acara. Kagem RDS. Mewakili tim penggerak PKK Depok. Fatur. Bagian wakil dari kader. Pak Sekdes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasito Tambanyo, PLB Bagian melaporkan untuk Desa Banyumas bahwa hari ini telah kita laksanakan forum komunikasi umat desa sehat untuk kemudian nanti akan diteruskan dengan tabur stunting Desa Purwosari Kabupaten Banyumas. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.